Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihuzurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi radhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah pada pesantren Suryalayat Sunnah Rasa, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghassafullah Masil Qaddasallahu Sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau karena semua ruh kita dikenalkan kepada Allah sehingga kita mengenal dua zikir, zikir jah dan zikir khafi. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, kita doakan dengan wasilah manaqib ini semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumat, ibu bapak, anak, saudara kita, suami istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib mursyid Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir beserta keluarga kita, anak turun kita, sahabat kita, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah. Anak turun kita jadikan Allah menjadi orang yang soleh solihah, yang punya usaha dilancarkan menghasilkan rezeki yang kaya raya. Dan kita beserta anak turun tercatat dimampukan, dibisahkan menyempurnakan ibadah. Jadi kita disempurnakan dengan ibadah haji syariat. Bisa melaksanakan ibadah haji, umroh Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, kepada penggagas manaqib MOS ini, di antaranya ada Teh Susi yang barusan sudah tiba di Indonesia, yang telah menyempurnakan haji jadihnya,
dengan syariat, alhamdulillah selalu menjadi haji mabrurah. Dan ada juga Umi Syahid yang selalu mendampingi kita, yang tak bosan-bosannya selalu istiqomah. Begitu juga Bu Wahyuni dari Inggris yang selalu memberikan spot memotivasi buat kita semuanya. Yang jauh saja bisa istiqomah saja tidak bisa istiqomah. Alhamdulillah. Juga Bu Kartini dari Texas, walaupun belum subuh saja belajar istiqomah, masa kita yang di sini masih sore sudah gak ada yang mampu. Jadi konteksnya bukan karena alasan yang macam-macam, tinggal niatnya saja. Tidak ada yang gak bisa, semua bisa. Tinggal mau apa tidak. Kalimatnya disut aja. Kalau ada yang bilang tidak ada. Kita mencontoh Bu Wahyuni di Inggris saja bisa istiqomah, yang di Texas yang hari ini saja di sana katanya belum subuh saja sudah bisa standby menunggu manakib. Malu harusnya kita itu ya. Ya, maka tinggal orang yang paling takwa itu bukan karena jenggotnya panjang. Orang yang takwa itu bukan orang yang keningnya hitam. Orang yang takwa itu bukan yang karena hafal Al-Quran. Orang yang takwa itu bukan karena pinter ceramah. Orang yang takwa itu bukan berarti dia yang tidak bisa baca kitab kuning. Bukan. Andaikan orang takwa itu jenggotnya panjang juga bagus. Andaikan orang takwa itu jidatnya hitam juga boleh. Andaikan orang takwa itu hafal Al-Quran lebih mulia. Andaikan orang yang takwa itu bisa baca kitab kuning, subhanallah luar biasa. Andaikan orang yang takwa itu bisa menyampaikan ilmu-ilmu Allah, itu juga subhanallah kesempurnaan dia belajar beragama. Tapi mengukurnya ketakwaan bukan di situ. Kenapa? Karena ukurannya di hatinya ada ingatan kepada Allah. Dan kita sama Abah digiring, dibimbing supaya selalu takwa. Bukan faktornya kiai atau ustadz, tapi orang yang takwa adalah orang yang hatinya selalu ingat Allah. Subhanallah. Dan kita termasuk murid-murid Abah yang masih tahap belajar takwa. Di mana tempatnya? Di tempat yang takwa. Itu Majelis Manaqib. Semoga kita tercatat murid Abah yang bisa diistiqomahkan, dimampukan selalu istiqomah. Dan menjadi murid-murid Abah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kepada yang terhormat para ikhwan wal akhwat dari berbagai wilayah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama belajar istiqomah dan selalu dimampukan selalu istiqomah, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini yang di Indonesia, ada yang pagi di Inggris, bahkan ada yang masih petang di Amerika, di Texas. Semuanya tidak ada waktu malam dan siang, semuanya ada sinar mataharinya, cahaya kalamullahnya Allah, yaitu dengan zikir. Dengan zikir hati yang ada ingatan berada di cahaya. Berarti di situ ada lampu yang menyinari jiwa kita, selalu menyebar menuju tempat yang ada cahayanya, yaitu manaqib. Ini cahaya. Alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mohon maaf saya ini orang yang sebetulnya kalau disuruh khidmah ilmiah ini juga takut dan gemetar. Karena ucapan saya selama ini yang kita sampaikan itu tanpa ada landasan yang seperti yang retorikanya jelas. Saya itu amburadul, bicara asal comot aja. Ya semoga aja lah apa yang saya sampaikan nanti itu ada membawa kemanfaatan buat saya pribadi khususnya dan ikhwan semuanya. Karena selama ini Abah cuman kasih ala dua saja, dzikir jahar, dzikir khafi. Dengan itu saja nanti yang kita bahas. Ikhwan wal akhwat, ini sedikit ada yang bertanya, kenapa sih Indonesia ini merdekanya tanggal 17 bulan 8 tahunnya 1945? Kan itu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Allah itu
memerdekakan negara Republik Indonesia ini di tanggal 17 bulan 8 atau Agustus tahunnya 1945. Kok tidak tanggal 13 atau tanggal 25 atau di bulannya mungkin bulan bukan Muharram, mungkin Ramadan, kan bisa itu. Terus tahunnya kan bisa di tahun 1944 kan itu. Ini sedikit kita mencoba. Apakah itu kalimat kebetulan? Sedikit saya mencoba pakai nalar. Semoga saja nalar ini bisa menerima, bisa diterima. Kalimat di situ ada kata merdeka. Merdeka di situ Allah kasih isyarat ke rakyat Indonesia. Jika rakyat Indonesia ingin merdeka, merdeka di sini harus dua. Merdeka lahir, merdeka batin. Kalau ingin merdeka lahir batin, merujuk ke Quran. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Artinya, Allah kasih isyarat tanggalnya tanggal 17. Dari mana tanggal 17? Jika seseorang menjadi manusia yang utuh keimanannya, benar-benar merdeka, dan dia tidak akan berbuat keji dan kemungkaran, kejahatan, atau keburukan, tentunya harus sholat. Di situ ada isyarat. Allah kasih ultimatum. 17 apa? Hendaknya kita menjalankan 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Itu sudah 8. Maghrib 3 rakaat. Berarti sudah 11. Isya 4 rakaat. Itu sudah 15. Ditutup dengan subuh menjadi 2 rakaat. Menjadi 17 rakaat. Jadi kalau orang itu ingin merdeka dan tidak akan menjajah ke siapapun dan orang tidak akan terjajah dengan hawa nafsunya, maka harus menegakkan yaitu namanya 17 rakaat itu salat. Maka hadis Rasulullah mengatakan innad dina indallahil Islam. As-salatu imaduddin. Pertama, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Kedua, sholat itu tiang agama. Orang kalau ingin kokoh, kalau orang itu ingin merdeka, hendaknya menegakkan sholat. Karena sholat itu tiang agama. Contoh, Islam itu punya rukun. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, siamur Ramadan atau puasa. Umumnya orang mengatakan puasa. Kelima, haji. Kalau orang itu ingin kokoh dalam kehidupannya, tegaknya agama itu sholat dulu. Contoh saya buat ilustrasi. Ini ada minuman klub. Jika ingin kekuat, hendaknya kita pegang. Kita pegang dengan 5 tangan. Ingat tadi saya mengatakan, pertama syahadat, 2 sholat, telunjuk, yang ke tengah itu zakat, yang terakhir apa ini? Di jari manis, itu bagian bisa bis puasa, yang jari kelingking ibaratnya haji. 5 rukun ini harus ada kesempurnaan. Rukun Islam ada 5. Maka seperti ini ada kalau kita ingin menggenggam apapun harus 5 tangan. Menggenggam apapun harus punya prinsip hidup. Kita selamatkan kehidupan kita. Dengan apa? 5. Tapi ingat seperti ini contoh. Ini ada air. Air ini kalau ingin kuat pegangannya harus 5 tangan, 5 jari harus memegang. Andaikan kita pisah dari bawah saja, kita masih selamat. 1, ini zakat. Apa
apa haji. Andaikan haji itu, meskipun haji itu rukun Islam yang kelima, ini bagi yang mampu saja, manis tato ilaihi sabila. Masih bisa dipegang itu agama. Jadi haji itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak. Tapi guru mursyid kasih alat supaya haji apa? Haji hakikat. Orang yang ditalkin dikir-dikir khafi itu haji hakikat. Nanti kalau punya duit, disempurnakan dengan haji syariat. Tapi bagi yang mampu ini, masih bisa bertahan, masih bisa dipegang ini, air ini. Kemudian dua, puasa. Puasa pun bagi yang mampu. Kadang kalanya orang itu kalau posisi sakit yang berlebihan, itu ada rukhsah. Artinya bisa diganti dengan fidyah. Kalau sampai orang itu gila, gugur dari puasanya. Jadi puasa itu masih ada nego. Bisa diganti dengan bayar fidyah. Meskipun rukun, wajib semua umat Islam itu. Tapi ada udzur syar'inya, ada istilahnya yang bisa memperbolehkan dia tidak puasa, bisa diganti di lain hari. Artinya masih ada negonya. Yang ketiga, zakat. Zakat ini bagi orang, zakat itu wajib buat umat Islam. Laki, perempuan yang sudah akil balik. Tapi ingat, bisa juga orang tidak semuanya harus semuanya wajib haji. Zakat. Yang wajib zakat itu yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib zakat. Justru wajib mendapatkan menerima zakat. Namanya mustahik. Ada 8 golongan. 2 masih terpegang. Apa 2 yang terpegang ini? Yaitu syahadat sama sholat. Ini kalau sholatnya saja ini dilepas, orang sudah meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Otomatis satu ini akan bisa jatuh. Kalau satu saja jatuh. Maka jika rakyat Indonesia itu ingin merdeka, maka harus jangan sampai rakyat Indonesia meninggalkan sholat. Di Indonesia punya lagu kebanggaan, lagu wajib, yaitu judulnya Indonesia Raya. Di situ ada ref bunyinya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu lagu itu pun bukan kebetulan, tapi benar-benar itu isyarat. Rakyat Indonesia jika ingin merdeka dari budak jabatan, dari budak kemunafikan, dari budak persifatan kebinatangan, maka rakyat Indonesia harus membangun jiwanya dulu, bukan raganya. Tapi selama ini rakyat Indonesia banyak yang lupa, yang dibangun cuman raganya saja. Terutama mohon maaf ini ada ibu-ibu setiap hari aerobik, fitness, senam, megal-megol, goyang-goyang, goyang patah-patah macam-macam. Cuman yang dikuatkan cuman fisiknya saja. Dibangun fisiknya biar kelihatan seksi. Yang bahaya macam-macam. Boleh. Dia olahraga senam saja itu berjam-jam kuat. Tapi ketika diajak sholat tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena jiwanya sakit. Karena jiwanya rapuh. Bahkan baru-baru ini ada kasus. Orangnya tidak bodoh. Penampilnya juga gagah. Tapi ada peristiwa bunuh-membunuh. Apa dia bodoh? Tidak. Pinter juga. Punya pangkat juga. Harta melimpah. Kenapa bisa dengan teganya membunuh orang lain? Karena batinnya ini rapuh. Jadi bukan karena faktor kepintarannya dulu. Keimanannya yang tidak ada. Kenapa banyak yang bobrok mentalnya? Kalau fisiknya banyak yang kuat-kuat.
Tapi kenapa tidak bisa berbuat baik? Karena banyak orang itu batinnya rapuh, yang tidak dibangun. Batinnya yang dibangun cuma raganya. Setiap hari lari pagi, Sabtu Minggu lari kemana-mana. Tapi ketika diajak sholat duhur tidak mampu. Ketika waktunya sholat asar tidak mampu. Ketika waktunya sholat maghrib tidak mampu. Ketika sholat isya tidak mampu. Apalagi subuh bahkan malam tidak mampu. Kalau sudah sholatnya ditinggalkan, maka orang ini akan meninggalkan perintah-perintah yang lainnya. Sholat sudah ditinggalkan sholat, otomatis dia akan meninggalkan puasa. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak puasa? Gimana sama puasa? Saya sholat saja tidak. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, dia pasti akan meninggalkan puasa. Kalau sudah orang itu meninggalkan puasa, pasti dia meremehkan zakat fitrah, zakat malnya. Kalau sudah dia meninggalkan sholat, dia akan enggan untuk ibadah haji. Eman uangnya. Lebih baik dibuat poyah-poyah. Beli mobil yang harganya 1 miliar bisa. Tapi panggilan untuk haji menyempurnakan Islamnya tidak bisa. Kenapa? Karena rapuh batinnya. Islam mengajarkan kalau ingin merdeka, 17 dulu. Bangun dengan 17 rakaat sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Hendaknya di samping sholat lahirnya harus disempurnakan dengan sholat batinnya. Apa? Ada zikirnya di hatinya. Dengan ada zikir hatinya, gimana solusinya ada zikir di hatinya? Hakikat khusyuk, bukan di ucapan. Hakikat khusyuk adalah hatinya ingat kepada Allah. Bagaimana supaya hati kita punya ingatan kepada Allah? Bagaimana supaya hati punya zikir kepada Allah? Merujuk ke Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika tidak paham soal zikir. Makanya untuk membangun jiwa itu harus mencari guru. Bukan ke Quran, bukan ke hadis. Selama ini banyak orang-orang ini sibuk mengadakan majelis-majelis taklim. Bukan berarti salah. Tapi dia tidak paham hakikatnya majelis taklimnya itu di mana. Banyak orang mengkaji ilmu kejujuran, tapi prakteknya tidak jujur. Banyak majelis yang mengajarkan, mendidik kita tidak boleh mencuri. Mencurinya tidak tahu, tapi korupsi jauh lebih hebat. Apakah orangnya bodoh? Tidak. Banyak orang pintar. Tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Karena hatinya ini rapuh. Makanya kalau Indonesia ini kalau ingin merdeka, bangun jiwanya, bangun raganya, jiwa dulu, tauhid dulu kepada Allah. Jadi apa? Sholatnya harus 2, di samping sholat batin, disempurnakan dengan sholat lahir. Hatinya harus ingat kepada Allah. Maka disambungkan bulan berapakah Indonesia merdeka? Di bulan 8, yaitu bulan Agustus. Bulan 8 itu kita harus mengukur dari 12 bulan. Januari, Februari sampai Desember. Totalnya 12. 12 bulan itu dikurangi 8, Agustus tinggal 4. Apa itu? 4 itu kalau dikurangi 2 tinggal 2. Orang kalimat mata memandang itu pasti 2. Mata kanan, mata kiri. Begitu juga manusia punya mata 2. Ada mata lahir namanya basor, ada mata batin namanya basiroh. Jadi kalau mata lahir untuk melihat ayat-ayat kebesarannya Allah, ayat-ayat yang tersurat, ayat-ayat yang tersirat. Yang kedua ada mata batin namanya basiroh. Allah itu pun harus dijumpai dengan basiroh. Menjumpai Allah juga pakai mata basir, mata batin. Jadi hablum minallahnya jalan, hablum minasnya juga jalan. Allah pun melihat kepada kita, maka ada face to face, 4 mata.
Harus ada hubungannya dengan Allah, harus ada connect. Allah pun melihat kita dengan zatnya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Kita pun melihat Allah, melihat kekuasaannya Allah cipta dan melihat zatnya Allah dengan apa? Zikir khafi. Selama kita itu tidak merenungkan 17 Agustus, 17 bulan 8, kita tidak paham itu apa itu merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang terbebas dari perbudakan dunia. Dunia boleh dicari, tapi jangan diperbudak dunia. Kalau orang sudah diperbudak dunia, maka dia akan gila hormat, gila jabatan, gila pangkat, gila kedudukan, gila perempuan, macam-macam. Kenapa? Karena mata batinnya tidak mengenal kehidupan yang hakikatnya sebenarnya hidup. Ini. Jadi orang kalau sudah mencintai dunia boleh dicari, tapi ikuti. Karena dunia itu hampir membuat kita tergelincir dalam kehidupan yang buruk. Maka supaya kita tidak sampai tergelincir ke dunia, kembali ke Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yaitu sholatnya harus benar-benar sholat, fisiknya sholat, jiwanya juga sholat. Yang namanya sholat harus ada 3 pokok rukun. Ada sholat rukun qauliyah, bacaannya harus baik, rukun fi'liyah gerakannya harus ada, yang terakhir ada rukun qalbiyah, hatinya harus ingat kepada Allah. Karena hati itu harus ingat kepada Allah. Karena di dalam hati harus ingat kepada Allah. Untuk apa hati supaya ingat kepada Allah, berikan kepada Allah, supaya merasakan nikmatnya bersama Allah. Dan rasa bersama Allah, menikmati rasa bersama Allah, itu namanya khusyuk. Khusyuk itu di hati, bukan praktek gerakan. Selama ini banyak orang kursus-kursus ingin khusyuk, cuman fisiknya saja. Tempatnya harus bagus, ada AC-nya, harus tahu artinya. Apa salah? Tidak, cuman tidak nyambung. Kalau rumahnya harus bagus, ya kalau yang orang kaya bisa. Kalau orang itu ngekos, apa bisa rumahnya bagus? Rumahnya harus ada AC-nya. Iya kalau yang punya uang banyak bisa beli AC. Kalau orang itu ngekos, 4 persegi panjang yang harganya murah, apa ada AC-nya? Yang ada cuman kompor sama apa? Ada terasi, ada ikan kelotoknya. Kadang-kadang banyak berpikirnya khusyuk bukan di sana. Khusyuk itu hatinya ingat Allah. Maka kalau kita ingin merasa khusyuk harus ada 8-nya. 8-nya apa? Dikurangi 12, dikurangi 8, 12 bulan, dikurangi 8 bulan, Agustus itu tinggalnya 4. Bertatap muka, 2 mata, memandang. Dengan siapa? Hablum minallah, hablum minannas. Hati kita, basyar kita berzikir kepada Allah. Pandangan kita jadilah manusia yang bisa menjadi orang yang selalu menebar kebaikan. Merangkul kekurangan saudara kita, jadikan baik. Kemudian tahunnya 1945. 1 ditambah 9 totalnya 10. Ditambah lagi 4 ditambah 5 berarti 9. Berarti kalau 10 ditambah 9, 19. 1 ditambah 9 totalnya berapa? 10. Apa itu 10? 10 itu isyarah. Satunya siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu 1. Allahnya 1. Nolnya untuk apa? Nolnya itu persifatannya Allah. Allah punya sifat wal awwal wal akhir. Allah itu tidak ada awal dan akhirnya. Maka kalau orang ingin bahagia, tentram, luaskan hatinya dengan apa? 0. Zikir khafi. Zikir yang banyak. Uang 1 miliar itu banyak nolnya, bukan satunya. Kalau orang itu ingin kaya beneran, hakikat kaya, hatinya diluaskan, maka di situ Allah mengingatkan kepada kita, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut dan cemas. Kenapa? Di hatinya 0.
tidak merasa bisa, tidak merasa mampu, tidak merasa ingin macam-macam. Dia selalu kembali tawadu. Kita dari Allah, kembali kepada Allah. Harta dari Allah, kembali kepada Allah. Masalah ini dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Maka guru mursyid mengajarkan kita, kalau kita ingin aman, taruh kepala ini. Urusan dunia, selesaikan di dunia. Taruh di sini urusan dunianya. Jangan dimasukkan ke hati. Hati untuk Allah. Fokus kepada Allah. Ini tempatnya mikir, ini tempatnya zikir. Kalau ingin bahagia, banyak zikir, jangan banyak mikir. Boleh mikir seala kadarnya, sewajarnya saja. Orang kalau banyak mikir, tandanya daftar stres. Orang stroke itu banyak mikir, bukan zikir. Orang yang banyak zikir pasti cerdas dan dia akan tahu kembali kemana harus hidupnya. Kembali kepada Allah. Yang wajib bingung bukan kita, Allah yang harus bingung, yang mengatur dunia seisinya. Maka guru mursyid mengajarkan kita, Allah saja tidak bingung, kenapa kita bingung? Bagaimana solusinya? Kata Abah, banyak zikir. Semakin banyak zikir kepada Allah, kita akan ditenangkan sama Allah, akan dicukupi segala hajat kita. Kenapa tidak cukup hidup kita? Karena yang kita pikirkan melebihi dari yang kita cukupkan. Apa kebutuhan selain yang cukup? Minta yang lainnya. Ini yang membuat kita banyak orang stres karena memikirkan sesuatu yang melebihi yang kita harapkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk orang yang bahagia dunia akhirat dengan barakah manaqib dari mursyid. Allah ridho dan mencukupi kehidupan kita baik dunia akhirat dan bahagia selalu bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.